ngapunten deui derek kanggo kasampurnaan usaha berjamaah sabada dilentonkeun sareng di rapotna. Kituna da upayun eta masih kena kosong teh di center Pak. Kosong masih ada. Oke, kalau sampurnaan ibadah salat Jumat punten nalika khatib nuju khutbah teu aya anu somarios, teu aya anu ngobrol, utamina ka anak-anak ulah karibut. Dina masana khatib khutbah. Ieu segala kumaha anu paras diberikan dia satu keterangan. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsit wal imamu yaktubu faqad lagha wa ma lagha fala jum'atalah ansitu wa ta'aturahumullah ansitu la ilaha Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar kata hadis meninggalkan pada sadayana ngawakosan sadayana berek nabi ka khatib nuju khutbah teu aya anu nyarios. Teu aya nyarios. Ujug-ujug nyarios nyebatkeun diem aja misalkan. Jempek ka sagigireun urang eta entos teu dikengingkeun. Eta kasabat karabat karena pada malam manusia sia. Wa maka fala jum'atalah maka barang siapa yang mengerjakan hal yang sia-sia fala jum'atah teu aya nilai ibadah salat Jumat. Lebar kacida urang usahakeun ka dieu tapi urang kenging nilai ibadah Jumatna. Kituna naon ibadah tugas urang ansitu wasma'u jempe sareng kupikeun wa taat kana eta peraturan insyaallah Allah geus maparinna barokah ka urang sadayana. Kita sami-sami mangga Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i falyabtalihimullahu ta'ala bisalasi baliyatin ulaha yarfa'ul barakati min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan serta kemampuan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, ialah sholat Jum'ah. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah kita bisa mengantarkan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, saya sebagai khatib, yang mana kewajiban khatib diantaranya wasiat dengan takwa. Oleh karena itu, berwasiat khusus pada diri khatib, berwasiat pada jamaah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama meningkatkan amaliyah ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya satulah yang bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan beramal, yang mana amalan yang termasuk amal soleh. Amalan yang termasuk amal soleh banyak sekali. Di antaranya mari kita renungkan salah satu firman Allah, yang mana Allah telah mengatakan khusus pada kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi kelebihan dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kata Allah, Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya, kemudian diperlihatkan nama-nama itu kepada para malaikat, dan Allah berfirman, beritahukanlah nama-nama itu kepadaku kalau kamu yang benar. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau kita merhatikan ayat ini, kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang menginginkan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita menginginkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita menyadari bahwa kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat,
bisa tercapai hanya dengan takwa kepada Allah. Takwa bisa dimiliki oleh siapapun, dan takwa bisa dimiliki tidak mengenal orang, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat. Takwa bisa dimiliki orang yang benar-benar beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk beramal yang termasuk atau yang bisa dimasukkan amal soleh, maka kalau kita merenungkan ayat tadi, ini sangat memerlukan ilmu. Dan ilmu kalau tidak dicari, kalau tidak kalau tidak mengaji, jelas mustahil kita bisa memilikinya ilmu. Jangankan kita, malaikat pun yang dekat dengan Allah, yang selalu beramal, tidak pernah melaksanakan atau beramal maksiat. Tapi malaikat pun kalau tidak diajarkan oleh Allah, maka beliau tidak mengetahui atau tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, untuk kita semua yang menginginkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus mempunyai ilmu, dan ilmu itu harus dicari oleh kita. Jamaah rahimakumullah, kata Nabi dalam sebuah hadis yang mengatakan, akan datang kepada umatku suatu masa di saat mana mereka lari menjauhkan diri daripada para ulama dan dari para ahli fikih. Maka Allah Ta'ala menguji mereka dengan 3 percobaan. Allah akan memberikan ujian kepada mereka yang menjauhi atau yang menjauhkan dirinya dari ulama dan dari ahli fikih. Allah akan menguji dengan 3 ujian. Mana yang 3 ujian itu? Yang pertama, Allah akan menguji menghilangkan berkah dari usaha mereka. Dan yang kedua, Allah akan menguasakan kepada mereka seorang sultan yang zalim atau suka aniaya. Dan yang ketiga, Allah akan menguji kepada orang yang menjauhi ulama atau yang menjauhi ahli fikih, dengan akan keluar atau mereka akan keluar dari dunia ini atau akan mati tanpa bekal iman. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, ini perhatian kepada kita semua yang mengharapkan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengingatkan kepada kita, akan datang kepada kita selaku umat beliau, yaitu suatu zaman yang mana zaman umat beliau akan menjauhi dari ulama, akan menjauhi dari ahli fikih. Maka kalau umat Nabi atau kalau manusia yang ada di alam dunia sudah menjauhi para ulama, sudah menjauhi ahli fikih, maka Allah akan memberikan 3 ujian atau akan memberikan 3 balasan. Perlu selalu diingat oleh kita. Yang pertama, Allah akan menghilangkan kasab semua manusia. Yang kedua, Allah akan memberikan pemimpin di alam dunia, baik itu lurah atau itu camat atau itu gubernur atau itu presiden. Yang jelas kata Nabi, Allah akan memberikan pemimpin yang dolim. Jamaah rahimakumullah,
Kadang-kadang kita tidak menyadari mempunyai pemimpin atau mempunyai pimpinan. Kadang-kadang kita selalu menjalankan pimpinan. Tapi kalau kita merhatikan dalam hadis ini, jelas ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang ada di muka bumi yang sudah menjauhkan dirinya dari ulama dan dari ahli fikih. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang harus kita selalu ingat agar tidak kena pada kita, Allah kepada siapapun orangnya, orang yang sudah berani menjauhkan diri dari ulama, sudah berani menjauhkan diri dari ahli fikih, maka Allah akan mematikan dia dengan matinya tanpa dibekali dengan iman. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan ulama, mudah-mudahan kita selalu dekat dengan ahli fikih agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mungkin kalau kita merenungi dari hadis Nabi tadi, akan datang zaman kepada kita atau akan datang zaman kepada umat Nabi, yaitu zaman yang menjauhi ulama dengan menjauhi ahli fikih. Mungkin bisa terjadi zaman sekarang. Oleh karena itu khotib berwasiat khusus pada diri khotib, umum pada jamaah, berhati-hatilah dengan zaman sekarang. Mungkin secara hakiki kita menjauhi ulama, menjauhi ahli fikih, bisa dirasakan sekarang. Oleh karena itu, sekali lagi saya sebagai khotib berwasiat khusus pada diri saya, umum pada jamaah, jangan berani sekali-kali untuk menjauhi ulama. Dengan apa menjauhi ulama atau menjauhi ahli fikih? Kita dengan cara tidak melihat atau tidak peduli pada adanya thalabul ilmi, entah itu apa yang disebut tabligh akbar atau tabligh asghar. Yang penting kita harus tetap peduli pada thalabul ilmi, karena satu-satunya untuk mendekatkan diri kepada ulama dan ahli fikih yaitu dengan cara thalabul ilmi. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita agar kita tetap
tetap mencintai ulama dan tetap bisa thalabul ilmi agar amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan agar kita terus dibimbing dengan Allah atau oleh Allah di jalan yang lurus yang mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minas wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.